Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 1 tentang letak, luas, dan kondisi benua Australia. Apakah yang kalian ketahui tentang benua Australia? Silakan simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Sebagai satu-satunya benua yang juga merujuk pada sebuah negara di dunia, Australia menyimpan banyak hal menarik yang sepertinya belum banyak diketahui publik. Satu di antaranya yang pasti, Australia menjadi benua paling kecil di dunia. Benua Australia sebenarnya dikenal dengan nama Sahul Australinea atau Meganesia untuk membedakannya dari negara Australia yang terdiri atas daratan yang berada di lempeng benua Australia. Itu termasuk daratan Australia, Tasmania, dan Pulau New Guinea yang terdiri dari Papua Nugini dan Papua Barat, salah satu provinsi di Indonesia. Sahul adalah nama yang diberikan untuk satu benua era Pleistocene berlangsung sekitar 2 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Penamaan Sahul sendiri mengambil namanya dari landas Sahul yang merupakan bagian dari landas kontinen benua Australia. Dikatakan saat itu permukaan laut lebih rendah 150 meter atau 490 kaki dari sekarang. Kenaikan permukaan laut menyebabkan daratan tersebut terpisah. Ketika Sahul adalah satu benua, banyak pulau di Indonesia bergabung dengan daratan Asia Tenggara di benua era Pleistocene lain yang disebut dengan nama Sunda. Berawal dari spekulasi dan hipotesis. Sebenarnya terdapat kepercayaan kuno masyarakat Eropa, legenda Terra Australis Incognita atau sebuah tanah selatan yang tidak diketahui. Berkaitan dengan zaman Romawi dan telah menjadi kepercayaan lumrah hingga selama abad pertengahan, kendati tidak didasarkan pada pengetahuan yang terdokumentasi tentang benua tersebut. Filsuf Yunani kuno Aristoteles dalam buku Meteorologica pada 340 sebelum Masehi berspekulasi dengan menulis, sekarang karena pasti ada wilayah yang memiliki hubungan yang sama dengan kutub selatan seperti tempat tinggal kita. Nah, spekulasi tersebut dikembangkan oleh geografer Yunani Ptolemy di abad kedua sebelum Masehi yang percaya kalau tanah di belahan bumi utara harus diimbangi dengan tanah di selatan. Teori tersebut terdokumentasikan sejak abad kelima oleh Macrobius yang menggunakan istilah Australis di petanya. Nah, nama Terra Australis kemudian menjadi benua hipotesis sejak saat itu dan muncul kembali di peta antara abad ke-15 dan 18. Dalam buku The Mapmakers: The Story of the Great Pioneers in Cartography from Antiquity to the Space Age ditulis John Noble Wilford tahun 1981 mencatat, ilmuwan seperti Gerardus Mercator dan Alexander Dalrymple hingga tahun 1767 berargumen tentang keberadaan daratan besar di selatan sebagai penyeimbang daratan yang diketahui di belahan utara. Begitulah dunia akhirnya mengetahui Australia. Penjelajahan bangsa Eropa. Pada tahun 1606, navigator Belanda Willem Janszoon mencatat pendaratan Eropa pertama di benua Australia di semenanjung Cape York. Setelah Janszoon, penjelajah Belanda lainnya, Abel Tasman pada tahun 1642 mendarat di bagian lain di pantai benua Australia dan menemukan Van Diemen's Land atau yang sekarang Tasmania, Selandia Baru, dan pulau-pulau di Fiji. Dialah penjelajah Eropa pertama yang diketahui mencapai pulau-pulau tersebut. Pada abad ke-17, pencarian Terra Australis dimulai oleh Imperium Spanyol dengan mengerahkan pasukan di bawah pimpinan navigator Portugis Pedro Fernandes de Queiroz. Ia menemukan kepulauan Pitcairn dan Vanuatu, serta Selat Torres antara Australia dan New Guinea. Pada tahun 1770, penjelajah terkenal Inggris James Cook memulai perjalanan ke selatan. Cook dan kru mendarat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai semenanjung Cornwall. Disinilah suku asli Australia Aborigin kontak pertama dengan orang Eropa yang menjadi penanda awal tersingkirnya suku tersebut dari tanahnya. Pada tahun 1788, kerajaan Inggris menjadikan Australia sebagai koloni baru. Benua Australia dihuni sekitar 42.839.900 jiwa, yang berarti terbanyak nomor 6 di dunia. Apa Australia dikenal sebagai benua dan juga negara? Penjelasan yang paling umum adalah lantaran faktor yang memengaruhi sebuah wilayah disebut benua, di antaranya kondisi pergerakan lapisan bumi yang tidak bergantung pada benua lain, serta keunikan budaya, flora, dan fauna. Setelah menyimak tayangan tadi, Ibu harap kalian sudah mendapat gambaran tentang benua Australia. Mari kita dalami materi berikut ini. Simaklah catatan penting tentang benua Australia.
Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Selain itu, Australia juga memiliki iklim padang pasir. Bentuk muka bumi Australia terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada dataran pantai. Dataran pantai bisa ditemukan di negara bagian Queensland dan Victoria. Yang kedua ada dataran tinggi timur. Dataran tinggi timur ini berada di wilayah timur Australia dengan bentuk memanjang dari Cape York Peninsula sampai ke daerah Tasmania. Yang ketiga ada dataran rendah tengah. Dataran rendah tengah ini memiliki luas 1/4 wilayah Australia dengan tinggi permukaan tanah rata-rata 200 meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir ada plato. Plato ini luasnya mencapai 1/3 luas dari Australia, yang tersusun dari batuan beku purba dengan iklim yang kering atau semi kering. Kondisi geologi. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, emas, dan yang lainnya. Produksi batu bara Australia merupakan terbesar kedua setelah Republik Guinea. Dan urutan kelima sebagai produsen aluminium dan batu bara hitam. Selain itu, Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar dunia. Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Vegetasi yang umumnya ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Contohnya, ada rumput hummock, yaitu berada di Australia Barat, Selatan, dan Utara. Di wilayah Australia Timur ada hutan eukaliptus yang sering dijumpai. Dan di sebelah barat ada hutan akasia dan semak belukar. Australia memiliki banyak spesies mamalia, burung, kadal, ular, dan buaya. Berikut adalah fauna Australia yang menjadi simbol atau ikon dari negara Australia. Antara lain ada kanguru, koala, dan setan Tasmania atau Tasmanian Devil. Selain itu, masih ada banyak fauna seperti dingo, angsa hitam, curawong, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1770, James Cook datang dengan mengabaikan penduduk asli aborigin dengan menyatakan bahwa benua Australia tidak berpenghuni. Sehingga berdatanganlah para pendatang dari Inggris dengan membawa berbagai penyakit. Penduduk pendatang juga merusak lingkungan, sehingga suku aborigin menderita kelaparan. Kini, suku aborigin semakin tersisih oleh pendatang. Silakan kalian simak tentang kondisi penduduk Australia di bawah ini. Letak dan luas benua Australia. Benua Australia memiliki hewan khas yaitu kanguru dan penduduk aslinya suku aborigin. Namun demikian, penduduk mayoritasnya justru dari ras Kaukasoid yang berasal dari Eropa. Benua Australia disebut juga negara satu benua. Letak astronomisnya adalah 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Sebagian wilayahnya beriklim subtropis kecuali sedikit bagian utara beriklim tropis.
Batas geografisnya, sebelah utara berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Luasnya adalah 8.945.000 km persegi, sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Pembagian wilayah atau region benua Australia. 1. Australia Utara, 2. Australia Selatan, 3. Australia Barat, 4. Victoria, 5. New South Wales, 6. Queensland, 7. Tasmania, dan 8. Daerah khusus ibu kota. Tayangan ini menunjukkan penduduk asli benua Australia yaitu suku Aborigin dan senjata khas suku Aborigin yaitu bumerang. Tayangan ini menunjukkan peta relief benua Australia dan peta region benua Australia. Tampak pada peta relief jika warna hijau menunjukkan dataran rendah, jika warna kuning dataran tinggi, dan jika warna kuning semakin tua maka dataran semakin tinggi. Sedangkan pada peta region Australia tampak adanya 8 pembagian wilayah. Anak-anak kelas 9 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.